Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya Mufliha, CGP Angkatan 9 dari SD Al-Azhar Syifa Budi, Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk memulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Dalam pelaksanaannya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan kemudian dapat memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Rancangan tindakan perubahan yang saya gunakan menggunakan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Sebagai guru penggerak, saya memiliki visi mewujudkan pendidikan berpihak pada murid dan generasi yang berakhlak mulia, cakap, dan terampil. Prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah mewujudkan murid yang cakap dan terampil melalui pembelajaran inovatif yang menyenangkan di kelas. Tahapan Bagja yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan murid yang cakap dan terampil melalui pembelajaran inovatif yang menyenangkan di kelas? Yang saya lakukan adalah dengan menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Kemudian berliterasi, membaca buku, artikel yang mendukung. Kemudian mencari referensi praktik baik yang melakukan pembelajaran inovatif dan juga melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara atau strategi untuk mewujudkan murid yang cakap dan terampil melalui pembelajaran inovatif? Caranya adalah dengan mencari referensi praktik baik untuk menemukan cara mewujudkan murid yang cakap dan terampil dalam pembelajaran inovatif. Kemudian memberi ruang juga kepada anak-anak untuk berinovasi dan bereksplorasi. Murid diberi kesempatan untuk berkolaborasi dan diberi kesempatan untuk membuat pilihan. Yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Adapun daftar pertanyaan adalah sebagai berikut.
siapakah di sekolah yang pernah melaksanakan pembelajaran inovatif yang menyenangkan di kelas? Kemudian, aktivitas apa menurut murid yang membuat pembelajaran itu menyenangkan? Media apa saja yang digunakan untuk pembelajaran inovatif menyenangkan? Bagaimana tindakan yang saya gunakan agar murid cakap dan terampil dalam pembelajaran? Kemudian, keterampilan apa yang saya miliki untuk mewujudkan murid cakap dan terampil? Tindakan yang saya lakukan berdasarkan pertanyaan tersebut adalah mencari referensi tentang metode, strategi yang digunakan dalam pembelajaran inovatif agar murid cakap dan terampil. Kemudian mencari informasi, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan juga orang tua. Juga mencari referensi media yang digunakan untuk pembelajaran inovatif menyenangkan. Memberi kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi, berinovasi, dan terampil. Dan memaksimalkan keterampilan teknologi dan pembelajaran yang saya miliki. Yang ketiga adalah G, gali mimpi. Daftar pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran inovatif yang menyenangkan di kelas berjalan baik? Bagaimana perasaan saya dan murid jika dapat mewujudkan murid yang cakap dan terampil dalam pembelajaran inovatif? Kemudian, harapan apa yang ingin saya capai dalam proses mewujudkan murid cakap dan terampil melalui pembelajaran inovatif yang menyenangkan di kelas? Adapun tindakan yang saya lakukan berdasarkan pertanyaan tersebut adalah yang pertama, saya berkolaborasi dengan berbagai pihak agar murid menjadi cakap dan terampil. Kemudian melakukan pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan teknologi sehingga memberikan pengalaman yang menyenangkan ke murid. Kemudian membuat harapan, refleksi, dan tindak lanjut bersama untuk mewujudkan murid yang cakap, terampil melalui pembelajaran inovatif yang menyenangkan. Yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya adalah langkah awal apa yang saya lakukan untuk mewujudkan murid yang cakap dan terampil melalui pembelajaran inovatif yang menyenangkan di kelas? Terobosan apa yang saya lakukan untuk mewujudkan murid yang cakap dan terampil melalui pembelajaran inovatif yang menyenangkan di kelas? Dan bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam mewujudkan murid yang cakap dan terampil melalui pembelajaran inovatif yang menyenangkan di kelas? Adapun tindakan saya adalah membuat asesmen awal untuk mengetahui karakteristik dan gaya belajar murid. Kemudian merancang pembelajaran inovatif yang menyenangkan dan mewujudkan murid cakap dan terampil. Kemudian membuat indikator pencapaian, timeline pencapaian, dan asesmen yang digunakan. Kemudian selalu dapat mengkondisikan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Terakhir adalah A, atur eksekusi. Daftar pertanyaannya adalah sebagai berikut. Siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan murid yang cakap dan terampil melalui pembelajaran inovatif? Siapa saja yang saya libatkan untuk mewujudkan murid yang cakap dan terampil melalui pembelajaran inovatif? Dan apa saja rencana tindak lanjut yang saya lakukan setelah tujuan saya tercapai? Maka tindakan yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat, kemudian membuat daftar siapa saja yang nantinya dapat mengobservasi, memantau kegiatan saya, dan kemudian saya juga membuat timeline-nya.
Kemudian selalu melakukan refleksi setelah proses pembelajaran. Itulah yang saya lakukan untuk melakukan perubahan prakarsa dalam pembelajaran. Adapun hal-hal yang saya paparkan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.